Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan sedikit mengenai dagu sibu. Penasaran kan apa itu dagu sibu? Cekidot. Kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Perkenalkan, beliau adalah Ibu Apoteker Novia Maulina S.Pharm M.Pharm sebagai dosen pembimbing kami. Saya sendiri Andina, kemudian ada Nur Aulia, Monika Arsila, Vita Fania, Nur Afifa, dan Nabila Asa. Simak baik-baik ya. Hai teman-teman, kenalan dulu yuk sama dagu sibu. Dagu sibu itu apa sih? Terus manfaatnya apa ya kira-kira? Jadi dagu sibu ini merupakan sebuah singkatan dari dapatkan, gu adalah gunakan, si adalah simpan, dan bu adalah buang. Jadi dagu sibu ini adalah sebuah prinsip yang harus diketahui dan diterapkan oleh semua orang ketika membeli, menggunakan, menyimpan, serta membuang obat. Nah, faktanya masih banyak orang yang belum memahami betul tentang bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan baik dan benar. Padahal, perlakuan yang salah terhadap obat dapat menyebabkan obat tersebut tidak bisa dipakai, hingga berpotensi merugikan orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu, pentingnya kita untuk mengetahui dan menerapkan dagu sibu. Karena dengan adanya dagu sibu ini, memberikan beberapa manfaat seperti memudahkan masyarakat memahami tentang berbagai informasi dari suatu obat, serta menghindari dari resiko yang ditimbulkan dari obat itu sendiri. Yang pertama yaitu dapatkan. Mau beli obat bebas atau obat bebas terbatas? Tempat yang paling tepat untuk membeli obat di tempat yang paling terjamin tentunya adalah di apotik. Penyimpanan obat di apotik lebih terjamin sehingga obat sampai ke tangan pasien dalam kondisi baik. Pastikan apotik yang dikunjungi memiliki izin dan memiliki apoteker yang siap membantu pasien setiap saat. Bagaimana dengan yang hidup di pedesaan, di mana apotik jauh dan hanya ada warung-warung kecil yang menyediakan obat? Apa tidak masalah membeli obat di warung? Nah, pasti pertanyaan tersebut banyak ditanyakan. Kalau kasus seperti itu, tidak masalah, asalkan masih tergolong dalam obat bebas. Obat bebas tidak dilarang untuk dijual di warung, tapi pastikan sebelum menggunakan obat, baca dan pastikan informasi obat yang tertera pada kemasan. Selanjutnya yaitu gunakan. Berikut merupakan cara penggunaan obat yang baik dan benar. Yang pertama, membaca cara penggunaan obat dan memperhatikan tanggal kadaluarsa. Memperhatikan petunjuk penggunaan pada kemasan atau memperhatikan informasi dari apoteker atau dokter. Misalnya nih, obat tetes telinga, ya harus diteteskan pada telinga. Salep kulit, ya harus dioleskan pada kulit. Suppositoria, ya harus dimasukkan ke dubur, vagina, atau sesuai dengan petunjuk dokter. Jangan sampai diminum ya. Selanjutnya, tanggal kadaluarsa. Teman-teman pasti sudah sering melihat tulisan ED atau kepanjangan dari expired date di kemasan suatu obat. Kadaluarsa merupakan batas kadaluarsa obat yang ditetapkan berdasarkan uji stabilitas yang dilakukan pada suhu dan kondisi sesuai dengan kondisi ideal penyimpanan obat, sehingga obat yang baik digunakan sebelum tanggal kadaluarsa. Yang kedua, penggunaan obat tidak untuk pemakaian secara terus-menerus. Ada beberapa obat yang memang tidak untuk dilanjutkan setelah penyakit sembuh, kecuali antibiotik dan obat-obat tertentu yang diminum rutin sesuai dengan anjuran dokter. Yang ketiga, gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket atau brosur. Jadi jika aturan pakainya 3x1, ya harus diminum 3 kali sehari. Jangan sampai lebih ya, karena nanti bisa overdosis dan menimbulkan penyakit yang lain. Begitupun jika bisa tidak boleh kurang, dikarenakan akan mengurangi efektivitas obat. Yang keempat, bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau ditemukan gejala khusus seperti gatal, mual, pusing, atau perih di lambung, maka sebaiknya penggunaan obat dihentikan dan tanyakan kepada apoteker atau dokter terdekat. Yang terakhir, hindarkan menggunakan obat orang lain walaupun gejala penyakit sama, karena gejala sama belum tentu penyakitnya sama loh. Maka dari itu, tanyakan kepada apoteker untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Simpan. Obat harus disimpan sesuai dengan cara penyimpanan yang terdapat pada kemasan dengan tujuan
agar obat tersebut tetap stabil dan mutu obat terjaga. Nah, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan? Yang pertama, simpan di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk obat tertentu perlu disimpan dalam lemari pendingin seperti obat wasir, yaitu suppositoria. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Yang ketiga, simpan dalam kemasan aslinya dan dalam wadah tertutup rapat. Jangan memindahkan obat cair ke botol lain. Yang keempat, jangan mencampur tablet dan kapsul dalam satu wadah. Yang kelima, jangan menyimpan tablet dan kapsul di tempat yang panas atau lembab karena dapat menyebabkan obat rusak. Yang keenam, obat dalam bentuk cair sebaiknya tidak disimpan dalam lemari pendingin kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan obat. Yang ketujuh, hindari kondisi yang menyebabkan obat menjadi beku. Yang kedelapan, jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu lama karena perubahan suhu dapat merusak obat tersebut. Dan yang terakhir, pisahkan penyimpanan obat dalam dan obat luar. Poin terakhir yaitu bu atau buang. Nah, pembuangan obat merupakan kegiatan penyelesaian terhadap obat yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, ataupun mutunya sudah tidak memenuhi standar. Nah, gimana sih caranya membuang obat dengan baik dan benar? Langsung aja kita simak tips berikut ini. Yang pertama, pisahkan isi obat dari kemasan. Selanjutnya, lepaskan etiket dan tutup dari wadah atau botol obat dan buang secara terpisah. Lalu, buang isi obat melalui saluran air yang mengalir atau dipendam ke dalam tanah. Obat berbentuk tablet dihancurkan terlebih dahulu ya. Kemudian, buang dus obat atau insert atau strip pembungkus obat setelah digunting terlebih dahulu. Lalu, buang secara terpisah antara tutup dan tub pada salep atau krim setelah digunting terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Obat diperlukan agar penyakit hilang dan sehat selalu. Tapi ingat, dagu sibu. Tanyakan apoteker di mana dapatkan obatnya, supaya dapat obatnya bermutu dan bermanfaat. Obat tetap terjamin. Tanyakan apoteker cara membuang obat rusak agar tidak membahayakan lingkungan dan sesama. Nah, sudah tahu kan apa itu dagu sibu? Ingat-ingat ya apa itu dagu sibu tadi. Thanks for your attention and see you next time. Tanya obat, tanya apoteker.